Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat ya, dimanapun kalian berada. Oke, jumpa lagi bersama saya Bang Rusli dalam Rusli Channel, video pembelajaran IPA kelas 7 yang tentunya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, dan lalu menyimpulkan. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan metode ilmiah. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah suatu cara atau pendekatan yang dipakai dalam suatu penelitian ilmu. Dalam prosesnya, metode ilmiah mempunyai langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Observasi atau pengamatan. 2. Hipotesis atau dugaan sementara. 3. Rancang percobaan. 4. Eksperimen atau percobaan. 5. Menyajikan data. Dan yang terakhir adalah 6. Itu kesimpulan. Untuk selanjutnya, yuk kita pahami pelan-pelan tentang langkah-langkah metode ilmiah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah melakukan pengamatan dengan panca indera dan alat ukur yang sesuai. Itu tentang observasi. Dan sebagai contohnya untuk merancang percobaan, kita bikin judul percobaan, yaitu pengaruh suhu pada pelarutan gula dalam air. Setelah judul dibuat, lalu kita membuat tujuan percobaan. Apa syaratnya tujuan percobaan? Yaitu syaratnya tujuan itu dapat diuji hasilnya dan dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Nah, tujuan percobaan kali ini yang dengan judul yang tadi yaitu menyelidiki pengaruh perubahan suhu pada pelarutan gula. Setelah tujuan percobaan sudah ditentukan, baru kita merumuskan masalah. Apa syarat merumuskan masalah? Yang pertama adalah syaratnya berupa pertanyaan dan dijadikan sebagai jawaban dari hasil kesimpulan. Nah, rumusan masalah yang sedang kita coba adalah bagaimana pengaruh suhu pada pelarutan gula. Langkah-langkah selanjutnya dalam metode ilmiah adalah hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu perkiraan atau dugaan sementara hasil percobaan berdasarkan variabel bebas dan terikat, atau dari tujuan dan rumusan masalah yang tentunya disertai dengan alasan yang ilmiah. Lalu, perubahan suhu pada kelarutan gula dari air panas, air biasa, dan air dingin, maka dugaan sementara atau hipotesisnya adalah suhu larutan makin tinggi,
maka proses pelarutan gula semakin cepat. Langkah-langkah metode ilmiah selanjutnya adalah merancang percobaan. Nah, dalam merancang percobaan harus ditentukan variabel-variabelnya. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu faktor atau hal yang diuji. Yang kedua, variabel terikat adalah faktor yang diukur sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Dan yang ketiga, variabel kontrol adalah faktor-faktor lain yang harus dipertahankan sama supaya eksperimen hanya menguji satu variabel saja. Dan dari percobaan kita sudah ditentukan yang pertama variabel bebas, yaitu suhu air. Yang kedua, variabel terikat, yaitu pelarutan gula. Dan yang ketiga, variabel kontrol, yaitu bentuk gelas, jumlah gula, dan cara aduk yang sama. Langkah-langkah metode ilmiah selanjutnya adalah menentukan alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan adalah 1. Gelas 3 buah, 2. Sendok pengaduk 1 buah. Sementara bahan-bahan yang digunakan adalah 1. Gula pasir, 2. Air panas, 3. Air suhu biasa atau normal, dan yang keempat adalah air dingin atau air es. Kemudian, langkah-langkah metode ilmiah selanjutnya adalah percobaan atau eksperimen, di mana mempunyai prosedur percobaan, yaitu syaratnya harus berurutan, menyebutkan apa saja data yang akan diukur, dan menjelaskan upaya mempertahankan variabel kontrol. Lalu apa saja urutan-urutan prosedur percobaan? Urutan prosedur percobaan kita tuliskan sebagai berikut. 1. Sediakan 3 gelas kaca dengan ukuran dan bentuk yang sama. 2. Tuangkan air panas pada gelas pertama dan air bersuhu biasa pada gelas kedua, serta air bersuhu dingin pada gelas ketiga dengan volume yang sama dan catat suhu masing-masing. Lalu siapkan 3 wadah yang masing-masing berisi 2 sendok makan gula pasir. Dan selanjutnya untuk urutan 4, 5, 6, 7, 8, 9 silahkan kalian baca sendiri. Kemudian, langkah-langkah metode ilmiah selanjutnya adalah menyajikan data hasil percobaan yang berisi bukti eksperimen, dapat memuat gambar, tabel, ataupun grafik. Dan dari percobaan, kita dapatkan hasil data pengamatan sebagai berikut. Antara variabel bebas dan waktu gula terlarut. Untuk air panas didapatkan 11,04 detik. Untuk air suhu biasa itu 43,86 detik. Dan untuk air suhu dingin atau es didapatkan 37,07 detik. Langkah terakhir dalam metode ilmiah adalah kesimpulan. Kesimpulan didapatkan berdasarkan tabel data yang telah dibuat. Nyatakanlah
hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam percobaan dengan didukung oleh data-data percobaan, dan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dan kesimpulan dari percobaan tadi adalah semakin tinggi suhu air, maka semakin cepat. Nah, tidak kalah pentingnya adalah bentuk pelaporan hasil dari pengamatan. Inilah bentuknya, yaitu lembar hasil percobaan. Itulah akhir dari pembahasan materi merancang percobaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan membunyikan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.